Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran kita semua ya dalam bimbingan kali ini dari Divisi Nefrologi. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya yang akan saya sampaikan. Ini kita akan mencoba memaparkan suatu guideline hipertensi yang terbaru ya dari International Society Hypertension yang baru rilis sebenarnya dari bulan Maret kemarin ya. Jadi sebelum heboh soal ISK satu hebohan ya soal pandemi COVID ini ya. Jadi dalam bentuk ISH 2020 guideline ini ya. Jadi saya merasa bahwa ini sesuatu hal yang penting untuk kita sampaikan karena ini akan berpotensi untuk kita pergunakan ISH 2020 ini walaupun kita sudah mempunyai guideline hipertensi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Hipertensi Indonesia yang tahun 2019 tahun lalu ya, tapi kelihatannya nanti dari hal-hal yang akan saya paparkan berikutnya itu nanti akan terlihat sebenarnya apa pentingnya dan apa yang istimewa sehingga saya beri judul adalah bahwa hipertensi, guideline hipertensi terbaru dari ISH 2020, apa yang harus kita ketahui ya. Jadi supaya kita semua mendapatkan pemahaman yang sama dan mendapatkan suatu pencerahan ya tentang penanganan hipertensi. Baik. Jadi kalau kita cerita tentang hipertensi, saya selalu mengawali slide saya itu dengan kata-kata yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tekanan darah, misalnya kita menjumpai orang tekanan darah 130/80 atau 170/80, sebenarnya itu hipertensi apa tidak sih? Apalagi belakangan ini juga kita lihat banyak kali guideline hipertensi yang yang berubah. Kadang-kadang itu membingungkan buat kita. Nanti dari negara Amerika bikin guideline-nya, dari dari Eropa bikin guideline-nya, dari Asia juga bikin guideline-nya. Nah dari Indonesia juga kebingungan ini, dari guideline Asia juga nanti kita lihat nih negara yang mana yang kita pakai, misalnya negara Jepang apa bisa diterapkan kita, apakah negara India atau Malaysia, karena satu rumpun itu juga masih belum terlalu jelas. Jadi dengan berubah-berubahnya atau seiring dengan perkembangan keadaan-keadaan, jadi saya lebih sepakat tidak melihat dari soal angka. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh Steadon dan Asman dalam buku Handbook of Nephrology and Hypertension, ini menjadi satu hal yang bisa dipakai pada saat kapanpun ya. Jadi kalau kita cerita hipertensi adalah suatu level atau tingkat atau derajat daripada tekanan darah yang menempatkan seorang individu ya, yang akan mengalami suatu peningkatan resiko penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Jadi berapapun tekanan darah dan berapa level pun, kalau dia meningkatkan resiko kardiovaskularnya, kejadian vaskular, dan jika diterapi akan menghasilkan suatu keadaan yang lebih banyak keuntungan daripada suatu keadaan yang merugikan. Nah, jadi itu merupakan suatu yang bisa kita benar-benar pakai. Jadi ini kalau kayak gini kita bisa memahami nanti ya, kenapa ada berbeda-beda orang, beda negara, beda guideline, beda satu orang individu, beda juga penanganannya atau beda juga levelnya. Kita target untuk menurunkan tekanan darah beda juga dari apa kita ya, target kita untuk menurunkan tekanan darahnya ya. Jadi ada yang menarik dari gambar yang akan saya sampaikan ini ya. Jadi kalau dilihat bahwa posisi di tahun 2010 itu 2010 udah 10 tahun yang lalu ya, masa kita masih senang-senang ya, masa-masa kita tidak ada COVID ya.
Jadi dalam slide ini ditunjukkan bahwa sudah hampir 1,3 miliar orang ya, hampir 1,4 miliar orang yang menderita hipertensi di seluruh dunia, posisi di tahun 2010 ya, ini dari majalah 2000. Nah, ada yang menarik dari sini. Ternyata sekarang penyakit hipertensi itu walaupun secara global ada di seluruh dunia, tetapi sudah bergeser ke negara dengan low middle income country ya. Jadi sekitar 1 miliar itu dari 1,4 miliar tadi, itu 1, miliarnya itu 1 miliar itu sudah berada di negara-negara dengan negara-negara berkembang atau negara-negara yang kurang maju atau terbelakang. Nah, ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena kita lihat bahwa dengan adanya suatu hipertensi di negara-negara maju sendiri itu akan menyulitkan untuk menangani hipertensi ini ya, atau suksesnya penanganan hipertensi ini di tengah negara-negara maju yang dengan sumber daya manusia dan sumber daya negara yang cukup bergeser ke negara-negara dengan low middle income country ini. Jadi ini merupakan satu tantangan tersendiri. Nah, sebenarnya sudah banyak suatu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh berbagai persatuan-persatuan organisasi hipertensi di seluruh dunia ya, dalam mengatur atau menangani hipertensi ini ya. Tetapi prevalensi itu tetap meningkat dan ini berefek atau berakibat terhadap meningkatnya suatu pengaruh tingginya angka mobilitas dan morbiditas daripada penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Dan ini disebut sini irrespective of income, tanpa memandang income orang ya. Jadi dulu dianggap bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, apalagi hipertensi, adalah penyakit-penyakit orang-orang yang berduit atau negara-negara maju. Tapi dengan gambar yang saya sebutkan sebelumnya itu menunjukkan bahwa sudah bergeser ke negara-negara yang tidak maju atau sedang berkembang ya. Nah, satu lagi di sini disampaikan bahwa ada hal-hal yang menarik tentang guideline hipertensinya. Di sini dikatakan bahwa negara-negara dengan income-nya yang rendah atau income menengah, seringkali mereka mengikuti rekomendasi atau pedoman daripada hipertensi dari negara-negara maju ya. Nah, itu yang jadi masalah ya, karena akan menyulitkan ya, karena mereka tidak mempunyai pilihan juga ya. Sebagai contoh, di Afrika sendiri aja itu hanya sekitar 25 negara saja yang mempunyai pedoman hipertensi. Bayangkan di negara Afrika yang sebegitu luasnya ya. Jadi ada beberapa tantangan dalam rangka untuk penanganan hipertensi ini. Ada yang kita akrab di telinga, dinyatakan bahwa ada suatu fenomena disebut dengan hipertensi awareness ya, hipertensi treatment and hipertensi control. Artinya dari kelompok-kelompok pasien hipertensi, berapa persen mereka yang sadar atau mereka menderita hipertensi, yang dalam ini disebut sebagai awareness. Dari yang awareness tadi itu yang mendapatkan pengobatan dan berapa yang terkontrol atau mencapai target. Nah, kalau kita lihat dari posisi di tahun 1976-2020, ini posisi enhanced ini adalah di negara Eropa ini ya. Jadi tahun di periode 76 sampai 80 itu sekitar, bayangkan ya, 51% orang yang sadar dia menderita hipertensi. Dari 51 ini 31% saja yang mendapatkan pengobatan dan 10% saja yang terkontrol ya. Sedangkan posisi di tahun 2000 itu ada meningkat memang ya, menjadi 69 yang sadar menderita hipertensi dan 58% yang mendapatkan pengobatan, tapi yang terkontrol 31%. Ini bayangkan, ini di negara Eropa ya, negara terutama Inggris. Bayangkan di negara kita ini bagaimana ini ya, di tahun 1999 2000 ya, 20 tahun yang lalu. Nah, di negara Inggris saja seperti itu ya. Tengok di negara-negara lainnya ya, di Amerika, di Kanada, dan dari kelompok menunjukkan bahwa sebenarnya
Amerika mempunyai angka awareness, angka treatment, dan angka kontrol yang tertinggi di seluruh dunia dibanding negara-negara baik negara Kanada, satu benua ya, kemudian negara Italia, Swedia, Spanyol, Inggris, dan Jerman ya. Bayangkan ini ya, bagaimana posisi di negara-negara Asia, terutama negara Indonesia. Satu lagi yang membuat menjadi tantangan dalam kita menangani hipertensi adalah hampir 80% pasien-pasien hipertensi ini biasanya datang dengan komorbiditis ya. Jadi jarang kita mendapatkan pasien itu datang kita periksa, loh Pak, penyakit Bapak itu cuma hipertensi, nggak ada penyakit lain. Itu jarang ya. Bahkan bahwa lebih dari 50% mempunyai 2 atau lebih komorbiditis. Bayangkan betapa semakin gampangnya mereka-mereka ini untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular ataupun mortalitas kardiovaskular ya. Apalagi kalau mereka tidak tertangani hipertensinya. Dan ini juga menjadi satu penanganan yang sulit ya, di samping kita harus mempunyai strategi tersendiri, kemudian ini juga ujung-ujungnya adalah menambah cost dan biaya untuk untuk individu dan negara, dan ini merupakan suatu beban tersendiri ya. Dan bagaimana posisi daripada Indonesia dalam perspektif penyakit hipertensi ini? Jadi di Indonesia, dari penduduk Indonesia yang posisi yang sekarang kira-kira 260 juta, ini posisi di 2016 ya, itu ada 90 juta orang di tahun 2018 ini menderita hipertensi, dan kira-kira hanya 1 dari 3. Jadi dari 1 dari 3 ini kira-kira hanya 30 juta dari 90 juta penduduk Indonesia yang didiagnosis hipertensi dari yang seharusnya 90, sepertiga. Dan kemudian hanya 1 dari 10 atau 10% saja yang terkontrol hipertensinya. Jadi ini merupakan suatu tersendiri ya bagi kita. Nah, ada posisi juga bagaimana di Indonesia tentang pasien-pasien yang elderly atau tua ya. Jadi penduduk hipertensi yang usia tua dari penduduk Indonesia yang elderly itu ada sekitar hampir 40 juta ya, dan 50%, tapi mereka memakai asumsi bahwa ini usia di atas 55 tahun ya. Kemudian sekitar 21,8%, 21,8 jutanya lah yang menderita hipertensi, tapi di sini menyebabkan bahwa mereka juga mempunyai penyakit-penyakit tertentu, yaitu seperti artritis dan disertai juga dengan penyakit-penyakit stroke ya. Dan life expectancy juga walaupun meningkat, tapi ini merupakan semakin banyak dengan life expectancy yang meningkat karena usia harapan hidup meningkat, sehingga populasi usia tua ini akan menjadi banyak di Indonesia, sehingga ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah ya. Mengenai guideline hipertensi, seperti kita ketahui bahwa guideline hipertensi, dan saya hanya menceritakan hipertensi, guideline hipertensi yang kira-kira famous ya, yang terkenal, yang sering digunakan ya, yang belakang ini, dan kira-kira menjadi bahan pembicaraan orang karena kadang-kadang karena kontroversinya, dan kadang-kadang memang karena sering digunakan. Yang pertama adalah dari American Heart Association atau AHA, ataupun dari American American College of Cardiology pada mengeluarkan suatu ya. Sebelumnya ada 2 dari European Society atau Society, juga Japanese Society. Tidak ada tertulis, tapi GNC sepertinya sudah menjadi, dan yang menguji PPDS yang baru yang untuk tes klasifikasi menyebut GNC sama tidak digunakan.
juga terlalu banyak karena orang sulit menghilang tak menggunakan JC7-nya. 2014 dan hanya menerapkan berapa darah yang harus diobati, dilakukan penanganan. Nah, 2017 mengejutkan, sehingga memberikan level daripada tekanan darah itu sangat lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu mereka memberi level itu adalah 130 sampai 139 untuk sistol dan diastol 80 sampai 89 ya. Sedangkan untuk stage 2 mereka lebih besar sama dengan dan besar sama dengan 90 ya, dan mereka hanya terbatas di stage 1 dan stage 2. Dan mereka menerapkan angka normal itu ada 120-80. Kalau kita lihat memang ini sama dengan JNC7 ya, tapi begitu naik 120 sampai 129 dan naik seperti ini, mereka langsung dinyatakan ini elevated. Jadi kalau elevated itu memberi warning bahwa dengan dalam asumsi kita ini masih suatu angka yang rendah ya, tetapi sudah pernah dinyatakan ini, sehingga ini sangat mengejutkan, sehingga berbagai organisasi hipertensi buru-buru mengeluarkan guideline hipertensi untuk mereka, supaya kalau mereka tidak setuju tapi mereka punya alasan untuk menyatakan ketidaksetujuannya, salah satunya dengan menerbitkan guideline hipertensi dari mereka. Nah, bagaimana ECS 2018? Nah, ECS 2018, kalau kita lihat mereka konsisten ECS untuk guideline hipertensi mulai dari 2003 ya, kemudian 2013 ya, yang terbaru sampai 2018 untuk daripada klasifikasi hipertensi, European Society of Cardiology dan European Society of Hypertension ini mereka tidak melakukan perubahan dari hipertensi ya, kategorinya tetap sama seperti ini. Dan ini pula yang kira-kira yang dianut oleh Perhimpunan Hipertensi yang mengeluarkan guideline hipertensi mereka pada bulan Februari di tahun 2019 lalu ya. Jadi kalau kita lihat nanti daripada guideline dari Perhimpunan Hipertensi Indonesia, mereka banyak mengadop apa yang ditampilkan oleh hampir malah keseluruhan daripada guideline hipertensi ESC/ESH daripada 2018 ya. Nah, kita lihat negara yang satu benua sama kita, tetapi beda nasib nih ya negaranya. Ini negara-negara maju nih ya. Japanese Society of Hypertension. Mereka kalau kita lihat menggunakan istilah-istilah, kalau tadi ada yang stage, ada yang stage atau stadium bahasa Indonesianya, ada yang grade atau derajat. Nah, ini mereka menggabungkan itu ya, klasifikasi dari hipertensi. Ada istilah normal blood ya, high normal, elevated ya. Jadi elevatednya diambilnya, high normal juga diambilnya, normal juga diambilnya. Cuma bedanya kalau di biasanya itu istilah namanya optimal ya. Tapi ada grade 1, grade 2, grade 3 dan isolated hypertension ya. Jadi mereka melihatnya seperti diagnosis hipertensi atas dua, bukan yang klinik atau yang office ya, atau yang out of office. Salah satunya adalah dengan home blood pressure measurement ya. Oke, nah inilah konsensus pelayanan pemeriksaan hipertensi 2019 yang saya sebutkan sebelumnya ya, di Februari tahun 2019 lalu ya. Jadi kalau kita lihat konsensus penanggulangan hipertensi ini tidak bisa diterapkan ya, karena mereka kita ini yang di 2019 guideline dari kita ini banyak mengadop dari ESC/ESH. ESC/ESH itu kan negara
untuk kalau ini kita lihat dari penimbunan hipertensi tahun 2000 ini yang beda yang 2018 ya. Nah, untuk itulah dari internasional society mereka suatu guideline hipertensi ya. Jadi suaranya putus-putus dokter. Karena mereka dalam organisasi hipertensi memang mengakomodir kepentingan negara-negara maju saja. Oleh karena mereka akan menerapkan dua hal yang terbaru. Ini yang paling pentingnya, ya, international credit. Pertama disebut dengan essential standard care atau standar pelayanan atau standar perawatan yang esensial, dan satu yang diberi angka hijau artinya semua orang harus minimal sudah bisa laksanakan ini. Kemudian ada disebut dengan standar pelayanan yang optimal yang beri level mereka adalah B ya. Apa arti esensial dan optimal itu? Nah, jadi kalau disebut dengan esensial adalah penerapan daripada guideline ini yang dikatakan untuk standar pelayanan yang minimal, artinya yang itu saja minimal yang harus bisa dilakukan ya, jadi tidak dan itu bisa digunakan negara-negara dengan sumber daya yang rendah atau negara yang sumber daya tinggi tapi rendah juga, misalnya negara Albania itu negara Eropa ya, tetapi negara Eropa dengan penghasilan yang satu lagi yang dinamakan optimal standar pelayanan adalah standar pelayanan yang berdasarkan evidence based medicine. Jadi yang ideal lah artinya optimal. Memang saya sebenarnya agak kenapa mempertanyakan kenapa mereka menggunakan optimal, kata-kata karena optimal itu mempunyai konotasi yang masih banyak. Istilah optimal itu artinya kesannya ya berusaha secara optimal ya atau optimis. Tapi kalau mereka menggunakan kata-kata ideal sebenarnya jauh lebih bagus ya, karena memang kalau dari penyambi tampilan dari dan optimal ya. Jadi mereka dari Eropa ya, proses daripada penyusunan daripada guideline ini, dan yang menariknya mereka ada dari jantung atau meeting lainnya bisa termasuk atau bisa dipakai untuk dalam mereka menyusunnya. Jadi mereka mendefinisikan esensial dan optimal, dan kemudian mereka minta konfirmasi dari ahli-ahli dari Indonesia ya. Jadi inilah dia yang disebut mereka adalah 2020 Global Hypertension pedoman praktis hipertensi yang secara global. Jadi ada kata-kata praktis di situ dan ada kata-kata global. Jadi artinya bisa digunakan di seluruh Indonesia ya. Jadi tidak regio-regio atau negara-negara dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi mereka bisa global ya, dengan mereka membaginya atas esensial dan optimal ya. Nah, mari kita lihat bagaimana mereka membagi atas definisi daripada hipertensi ya. Nah, lihat ini. Inilah yang mereka tampilkan sebagai definisi hipertensi atau klasifikasi kategori daripada hipertensi. Jadi,
kalau kita lihat dari mereka menggunakan istilah normal tekanan darah dan high normal. Jadi kira-kira hampir sama dengan apa? Dengan dari European Society of Cardiology ya. Jadi ada istilah grade 1 hipertensi dan sayangnya sampai grade 2 saja ya. Jadi ini kita lihat. Dan mereka menetapkan angka yang menariknya adalah angka yang mereka gunakan adalah sistolik ya. Kalau kita lihat dari guideline yang terbaru, mereka angkanya tidak seperti ini, tetapi ini sebenarnya hasil daripada penggabungan antara berbagai macam guideline hipertensi sudah. Dan kira-kira hampir mirip mana? Coba kita lihat. Nah, mereka hampir mirip seperti ini ya. Cuma ada angka-angka 85 ya. Kalau di sini nggak ada angka 85 di European Society of Cardiology, penamaannya itu mereka menggunakan istilahnya normal, high normal, grade 1, grade 2. Jadi hampir mirip dengan apa ESCS, tetapi sudah ada penyusunan tertentu ya. Nah, kita juga lagi nama juga kalau penyusunannya ya seperti normal, cuman kalau high normalnya mereka pakai kalau di GNC itu mereka pakai prehypertension, tapi dan hypertension daripada GNC 7 memakai istilah state ya, stadium, tapi mereka memakai istilah grade ya kalau dibandingkan dengan GNC 7 ya. Jadi itu yang menarik ya. Mari kita lihat sekali lagi supaya sama-sama kita pahami. Inilah dia ya definisi hipertensi atau klasifikasi hipertensi menurut ISA 2020. Jadi ada yang disebut dengan pressure measurement ya, atau dengan home blood pressure measurement, juga ada kriteria-kriteria tertentu ya. Jadi kalau kita melihat dua sampai 3 kali kunjungan ya, dengan interval 1 sampai 4 minggu. Kemudian ketika memungkinkan bahwa diagnosis hipertensi tidak dilakukan dengan dengan 1 kali kunjungan saja ya, kecuali kalau pasien-pasien dengan tekanan darah yang pada saat pertama adalah lebih besar sama dengan 180 sistol dan 110 diastol ya, dan menggunakan adanya cardiovascular disease ya. Jadi kalau itu mereka langsung, tapi kalau tidak termasuk dalam 2 kriteria ini, mereka harus memeriksanya dalam beberapa kali kunjungan dan pemeriksaannya yang berulang ya. Tapi di sini apa yang menarik dari kata-kata esensial mereka, ada kata-kata whenever possible, jika memungkinkan, Jadi mereka tidak menerapkan sesuatu yang kaku seperti guideline sebelumnya. Harus begini, harus begitu, it must be. Mereka di sini ada kata-kata whenever possible ya. If possible, kata-kata if possible, whenever possible ya. Kemudian, nah ini juga bagaimana mereka menggunakan pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan di klinik atau office ya. Jadi juga menggunakan istilah tadi ya, dengan ukuran-ukuran tertentu. Ini standar minimum yang harus dilaksanakan ya, dengan kriteria standar esensial ya. Kemudian juga mereka menetapkan secara standar esensial itu rekomendasi-rekomendasi apabila kita menjumpai level tekanan darah seperti ini ya. Kalau di bawah 130/85, mereka merekomendasikan untuk melakukan pengukuran ulang dalam 3 tahun atau atau 1 tahun bila ada faktor risiko. Tapi
angka-angka ini adalah angka-angka untuk orang-orang yang dengan tekanan darah tinggi saja ya, tidak ada faktor risiko lain atau tidak ada komorbid lain ya. Jadi ini cerita tentang angka-angka saja. Tapi begitu nanti sudah ada kardiovaskular, penyakit kardiovaskular, maka dia harus tidak tidak memeriksanya seperti ini ya, tidak mengikuti rekomendasi. Jadi rekomendasinya untuk pasien bagaimana dengan optimal? Nah, kalau optimal itu tadi ya, dengan standar pelayanan sesuai dengan evidence base ya. Jadi ini dengan ada yang disebut dengan initial evaluation, memang agak lebih rumit dan agak lebih complicated, tapi inilah yang idealnya ya. Initial evaluation, kalau pemeriksaan lagi harus perlu pemeriksaan tekanan darah dalam saat berdiri, kemudian menganjurkan untuk memeriksakan tekanan darah sampai di 2 tangan ya, atau 1 tangan kalau lebih dari 10 perbedaan daripada angka tekanan darahnya, periksa di 2 tangan ya, 2 lengan. Kalau dia misalnya lebih dari 20, perbedaan antara 1 lengan dengan lengan yang satu laginya adalah dilakukan, direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan penyelidikan investigasi lebih lanjut untuk melihat penyebab-penyebabnya ya. Di sini juga dalam optimal mereka membedakan juga secara detail untuk home blood pressure monitoring, kemudian yang ambulatory blood pressure monitoring ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang mereka rekomendasikan ya, dan ini memang untuk standar pelayanan yang optimal ya. Kemudian untuk cardiovascular risk factor, jadi ini hampir sama dengan dengan yang ditampilkan oleh ESCSH, tetapi bedanya kalau ESCSH lebih banyak lagi kolom-kolomnya karena mereka membagi tekanan darah itu lebih banyak ya, dari ada normal, ada optimal, ada ada normal, optimal, high normal, B1, B2, B3 lebih banyak ya. Tetapi kalau kita lihat dari sini mereka menerapkannya hanya 2 saja, low, moderate, dengan high. Tapi kalau ESCSH 2018 mereka memakai ada namanya high dan very high ya. Jadi kalau sini dia low, moderate, dengan high saja. Tapi kalau yang di ESCSH ada yang very high ya. Kemudian untuk diagnostik dan clinical test, jadi untuk yang standar pelayanan esensial mereka hanya inilah standar minimum yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien dengan hipertensi ya, melakukan pemeriksaan medis ya, tekanan darah, faktor risiko, melihat adanya comorbidity ya, kemudian dengan pemeriksaan physical examination, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium ya, dan kita lihat di sini yang sederhana saja ya, dan pemeriksaan EKG. Rasanya kalau pemeriksaan EKG ini seluruh dunia bisa ya dilakukan ya, kecuali negara Korea Utara. Saya nggak tahu juga ya kalau Korea Utara bisa apa enggak ya, tapi pasti bisa lah ya. Kim Jong Un itu kan banyak juga uangnya ya. Optimal, nah ini ya lebih banyak. Jadi pemeriksaan biokimia, pemeriksaan jantung, ginjal, otak, pembuluh darah, sampai itu semua sampai endoskopi ya. Jadi kemudian satu lagi menarik daripada International Society of Hypertension, mereka memperkirakan untuk keadaan yang disebut dengan exacerbator dan inducer of hypertension ya. Jadi yang disebut exacerbator itu adalah zat-zat atau substansi tertentu yang berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah ya, atau inducer. Jadi inducer juga mereka memberikan istilah untuk kadang-kadang obat-obat ini atau bahan-bahan kimia atau substansi ini juga bisa mengganggu untuk pasien-pasien hipertensi ini mencapai target tekanan darah yang mereka inginkan ya. Dan keadaan zat-zat ini juga mampu untuk berpotensi untuk membuat obat-obat antihipertensi tidak terlalu baik bekerjanya, yaitu yang kita ketahui adalah NSAID ya. NSAID itu di sini adalah mereka memberikan penjelasan tentang exacerbator dan inducer. Ada yang untuk NSAID bagaimana, untuk obat-obat untuk pil KB ya, antidepresan, kemudian
pemberian acetaminophen juga mereka menyatakan bahwa ada peningkatan risiko 1,34 kali untuk menderita hipertensi ya kalau kita menggunakan acetaminophen setiap hari ya. Kemudian lain ada steroid, ada yang lain-lain semua. Jadi lebih lengkap, satu sisi lebih lengkap ya. Kemudian bagaimana mereka menetapkan penanganan hipertensi ya? Juga mereka melihatnya di baginya ya. Lihat nih, kalau kita lihat ketika sudah diagnosis hipertensi sudah kita tegakkan pada pasien-pasien sini, International Society Hypertension langsung mereka merekomendasikan untuk memeriksa, melakukan nasihat untuk memperbaiki daripada lifestyle. Kemudian nanti apabila grade 1 mereka bagi 2 atas esensial atau optimal. Nah, dengan satu kota ini, esensial dan optimal, mereka menganjurkan kalau dengan grade 1 ini, secepatnya memberikan obat-obat antihipertensi pada pasien dengan high risk ya. Ya misalnya, atau orang-orang dengan adanya cardiovascular disease, atau CKD, atau ada DM, atau adanya yang disebut dengan hipertensi mediated organ damage ya. Kemudian, di sini bedanya ya, esensial dengan optimal. Kalau esensial mereka sampai menanyakan lagi, apakah di negara tersebut ya, apabila ada ketersediaan obat yang terbatas atau minim ya, mereka di sini menganjurkan untuk orang-orang dengan risiko rendah ya, tetap diintervensi lagi dengan lifestyle ya, dengan 3 sampai 6 bulan untuk yang low risk ya. Jadi apabila tekanan darah tetap tidak terkontrol dan tetap tidak kontrol, baru digunakan untuk pemberian obat ya. Kemudian untuk orang-orang dengan usia yang 50 sampai 80 tahun. Jadi mereka memberikan semacam dispensasi untuk negara-negara tertentu yang punya keadaan seperti ini ya. Kemudian apabila tidak ada ketersediaan obat, maksudnya tidak ada keterbatasan, semua obat juga ada, mereka menerapkan untuk memberikan obat-obat untuk negara-negara dengan untuk pasien-pasien dengan yang risiko rendah atau risiko sedang, untuk pasien yang tanpa cardiovascular disease, CKD, DM, lifestyle, apabila lifestyle-nya juga tidak terpenuhi seperti itu ya. Tetapi kalau untuk grade 2, baik esensial atau optimal, mereka sepakat untuk segera memulai pemberian obat-obat antihipertensi ya, dengan target-target tertentu. Juga target mereka menentukan untuk esensial bagaimana dan untuk yang optimal bagaimana ya. Untuk pemilihan obat-obat juga mereka menggunakan kriteria standar pelayanan yang esensial dan optimal ya. Jadi kalau kita lihat dari optimal ini sesuai dengan evidence-based medicine ya. Ideally single pill combination therapy. Mereka langsung memulai dari step 1, A tambah C. A-nya adalah ARB atau S inhibitor ditambah C, kalsium antagonis baik yang dihidroperiodit, tapi mereka belum menetapkan ya. Kemudian yang step 2, dual full dose combination ya. Ini untuk yang esensial, ini menariknya ya. Use whatever drugs are available with as many of ideal characteristics. Jadi apa obat yang ada aja pun mereka apakan, yang penting pasien itu mendapatkan obat antihipertensi ya. Kemudian use free combination if SPC are not available or unavailable. Jadi mereka memberikan dispensasi untuk keadaan-keadaan tertentu ya. Use thiazide diuretik jika tidak bisa digunakan, ini selalu ada hal-hal tertentu yang mereka memberi dispensasi. Jadi obat-obat yang mana-mana itu mereka bisa menggunakan di mereka, yang penting dalam kriteria standar minimal harus mendapatkan obat-obat antihipertensi. Jadi begitu ya. Oke. Kemudian untuk yang untuk pengobatannya, untuk pengobatan dengan memberikan obat antihipertensi, mereka memberikan untuk pasien-pasien dengan yang hipertensi sudah established, yang tidak terkontrol dengan memperbaiki daripada lifestyle ya. Kemudian kita drug treatment itu kita ditetapkan mereka seperti ini ya, untuk yang tekanan darah 140/10 atau dengan low risk, atau yang peningkatan 160 tapi yang tidak terkontrol dengan lifestyle ya. Drug treatment ini mereka tentukan untuk optimal yang di bawah 65 tahun itu 130/80,
lebih besar sama dengan 65 tahun 140-90. Jadi level tekanan darah targetnya lebih lebih tidak terlalu strict untuk usia lebih tua, sedangkan yang esensial mereka yang hanya menetapkan targetnya yang penting turun lebih besar sama dengan 20 sistol dan 10 diastol ya. Kemudian untuk yang ini tadi, ini penjelasan dari yang tadi ya, kita menggunakan titrasi kalau yang optimal, kalau esensial. Jadi where less ideal agents are available ya. Jadi yang mana aja obat yang ada itu sudah bisa digunakan, jadi tidak perlu. Kemudian dalam guideline hipertensi ini mereka menetapkan untuk pasien-pasien dengan komorbiditas tertentu ya, mereka juga memberikan perhatian tertentu ya. Tapi nanti memang guideline tidak tampilkan mengingat waktu supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi di sini mereka juga menetapkan obat-obat antihipertensi untuk keadaan-keadaan tertentu yang dengan common comorbidities. Kemudian juga yang menariknya adalah mereka juga memberikan satu rekomendasi obat antihipertensi tertentu untuk keadaan-keadaan yang uncommon comorbidities ya. Jadi untuk keadaan-keadaan comorbidities yang tidak terlalu sering ya. Seperti misalnya pada pasien penyakit dengan inflamatori atau penyakit-penyakit rematik ya, kemudian dengan penyakit-penyakit yang psikiatri. Ya, di sini coba kita lihat di sini. Untuk penyakit-penyakit yang dengan penyakit rematik, mereka obat antihipertensi tertentu yang mereka menganjurkan lebih menggunakan yang RAS inhibitor atau CCB plus atau dengan atau tanpa diuretik ya. Kemudian biologic drugs ya. Untuk penyakit-penyakit dengan psikiatri, mereka menganjurkan jenis obat tertentu ya, dan juga memberi warning untuk obat-obat tertentu untuk keadaan-keadaan pasien hipertensi dengan keadaan yang penyakit rematik ataupun psikiatri. Ya. Kemudian untuk yang secondary hypertension ini yang esensial juga, mereka hanya menetapkan untuk yang basic saja yang diperlukan untuk esensial, sedangkan optimal lebih complicated dan lebih lengkap untuk memastikan keadaan hipertensi sekunder ini ya. Kemudian untuk yang secara gland-nya, jadi begini ya, jadi ini yang evaluasi dari secara keseluruhan ya, mulai dari yang mendiagnosis, memberikan obat, kemudian evaluasi, ya bagaimana treatment, ini summary daripada guideline hipertensi ISH, manajemen hipertensinya yang esensial ya. Sedangkan untuk yang optimal, kita lihat di sini lebih complicated, lebih ideal karena memang mereka targetkan untuk sesuai dengan evidence-based medicine-nya, jadi sehingga memang lebih complicated, tapi memang kalau hal-hal ini tercapai, memang kita merasa pasien-pasien kita akan lebih aman ya, lebih terkendali, tapi memang ada keterbatasan soal ini. Nah, bagaimana ISH International Society of Hypertension memandang perbedaan mereka dengan Eropa ya? Jadi kita lihat di sini bahwa target populasi, jadi kalau ESC/ESH mereka lebih optimal care, mereka lebih utamakan ya. Sedangkan kalau ISH mereka ceritanya adalah mereka bagi optimal ya, optimal kalau memungkinkan atau esensial sebagai minimum. Jadi itulah sebagai dasar utamanya. Klasifikasi tensinya juga, kalau untuk klasifikasi mereka menetapkan hampir sama. Kalau diagnosis ada istilah optimal dan esensial. Kalau kardiovaskular, pemeriksaan daripada resiko kardiovaskularnya juga hampir sama ya, tetapi ada juga perbedaan tentu. Mereka di ESA 2020 ini tidak melakukan spesifikasi untuk pemeriksaannya. Kemudian untuk juga threshold batas untuk memberikan obat antihipertensi juga mereka tetapkan di sini ya. Kemudian ini juga untuk lifestyle intervention juga ada beberapa perbedaan tetap ya. Tapi untuk ESC/ESA mereka ISA untuk untuk yang tertentu ada sama dengan ISC/ESA, tetapi mereka ada menetapkan optimal dan esensialnya ya dalam keadaan tentu yang masih mampu laksana untuk dilakukan secara global ya. Kemudian untuk target juga ya, mereka membedakan atas usia ya, angkanya tertentu, baik dari 18 sampai 65 maupun 65 tahun ke atas ya untuk 2018 ESA. Sedangkan untuk ISA 2020 mereka hanya menetapkan untuk esensialnya adalah 20-10 aja ya, 20 target daripada
sistol dan 10 daripada diastol ya. Kemudian monitoring treatmentnya adalah dengan melakukan dengan memeriksa tekanan darah dalam keadaan tertentu ya. Kemudian kalau membedakan antara bagaimana perbandingan antara International Society of Hypertension dengan American College of Cardiology, juga di sini mereka menggunakan istilah yang berbeda juga ya, itu tadi ya, ada elevator ini tadi ya, kalau yang di atas ini adalah ISA 2020, sedangkan yang di bawah adalah American Heart Association, yang jadi memang ini terlalu strict sehingga tidak terlalu banyak bisa digunakan ya. Di satu sisi memang bagus, akan meningkatkan awareness ya, tapi satu sisi tidak mampu laksana, dan dalam keadaan tertentu ini akan menjadi masalah baru karena terkait dengan asuransi ya, kalau disebut dengan elevated high, jadi ada perbedaan dalam rangka untuk pertanggungan asuransinya, dan itu memberatkan ya. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan Jepang ya? Jadi Jepang juga hampir sama ya, mereka memakai istilah dengan pemeriksaan dengan tekanan darah yang obvious ya, kemudian ada menggunakan home blood pressure. Tapi kalau home blood pressure measurement, Jepang ini mereka memberi lebih strict ya, 115/75 untuk pemeriksaan yang di rumah. Saya nggak tahu apakah mungkin karena di Jepang ini rumah mereka lebih nyaman ya dibanding rumah-rumah di negara-negara lain seperti ini ya. Kemudian angkanya kita lihat nih lebih strict ya, lihat 125, 134 untuk elevated ya, atau untuk grade ya, seperti ini kita melihatnya ya. Oke, jadi walaupun mereka menggunakan kata-kata yang lebih lengkap dari keseluruhan ESC, SH dengan adanya ditambahkan elevated blood pressure ya, di samping normal, high normal ya, tapi mereka tidak ada istilah optimal ya, jadi ada kata-kata elevated ya, ada yang high normal. Kemudian untuk sesuai dengan risiko, mereka menetapkan low risk dan moderate dengan high saja ya, karena mereka menggunakan padahal mereka menggunakan elevated grade 1, grade 2, grade 3 ya. Ada yang disebut dengan kategori 1 ya, kemudian ada yang disebut dengan kategori 2 dan kategori 3. Tentunya kategori 1, 2, 3 ini menunjukkan level derajat severity daripada pasien-pasien dengan hipertensi. Ya. Kemudian untuk Japanese Society of Hypertension juga menetapkan plan mereka untuk sesuai dengan level tekanan darah, apa rekomendasi penata laksanaannya atau follow up yang mereka tetapkan ya. Kemudian untuk diagnosis hipertensi juga kita lihat di sini memang berbeda, tetapi tetap intinya perbedaannya adalah kalau Jepang, namanya Jepang, mereka menyesuaikan dengan keadaan negara mereka sendiri Jepang, sedangkan kalau ISH mereka menyesuaikannya dengan keadaan global mereka ya. Jadi itu juga tentang mengenai pemilihan obat untuk obat-obat antihipertensi ya. Jadi yang paling penting kita lihat seperti gambar ini ya, kita tidak boleh under treatment ya dengan si kecil ini, tetapi juga tidak boleh over treatment untuk siapa lah ini ya, yang ini tidak tahu kita ini orangnya ya, dan kita nggak tahu kenapa yang kecil ini nengok ke belakang ke kita ya, memandang ke arah kita, apakah dia mungkin meminta pertolongan buat kita ya untuk yang under treatment seperti itu ya. Jadi sebagai take home message kita adalah bahwa hipertensi masih menjadi masalah global, kemudian peningkatan tekanan darah sedikit saja juga akan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas kardiovaskular ya, bahkan untuk elevated dan high blood pressure ya, high normal itu juga sudah meningkat risiko kardiovaskularnya dibanding dengan yang normal ataupun yang optimal ya. Kemudian tata laksana hipertensi harus dimulai sedini mungkin, tata laksana ya. Jadi kata-kata tata laksana ini harus dibedakan dengan pemberian obat ya. Jadi maksud tata laksana ini bisa termasuk yang lifestyle saja ya, atau lifestyle yang disertai dengan pemberian obat. Kemudian dokter sebagai motor pelayanan kesehatan tingkat pertama itu memegang peranan penting dalam usaha menurunkan angka morbiditas dan mortalitas hipertensi melalui tata laksana yang tepat sesuai dengan tingkat risiko. Kemudian guideline hipertensi dari ISA 2020 diharapkan dapat memberi kontribusi lebih menjanjikan dalam tata laksana hipertensi di Indonesia. Maksud ungkapan ini adalah kita nggak tahu apakah perhimpunan hipertensi nanti akan mengadop daripada International Society of Hypertension, karena
saya melihat bahwa harapan kita memang ini haruslah diadop karena lebih mampu laksana dan lebih lebih memenuhi aspirasi dari negara-negara seperti negara Indonesia yang terlihat masalah hipertensi masih terlalu besar, masalah hipertensi Indonesia ini. Satu lagi yang kita ingat bahwa masalah hipertensi Indonesia ini salah satu banyak adalah pertama orang takut memakan obat ya, karena orang menganggap makan obat hipertensi nanti malah kena pula ginjal kita, sehingga kadang-kadang orang-orang yang itulah kenapa misalnya mereka menganggap bahwa menggunakan obat-obat anti hipertensi dalam jangka panjang itu akan merusak ginjal. Jadi mereka kadang-kadang memutuskan untuk memberhentikan obat. Dan kadang-kadang mereka menganggap bahwa apabila tekanan darah sudah terkontrol, mereka memberhentikan obat. Jadi seperti itu. Di samping juga alasan-alasan lain, mereka menganggap bahwa hipertensi hanya perlu diobati kalau memberikan gejala. Jadi itu hal-hal yang memang menjadi tantangan buat kita semua. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Silakan ya. Terima kasih kepada Dr. Safrizal Nasution, Spesialis KJH atas bimbingannya. Untuk abang kakak senior, teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Selamat pagi, dokter. Silakan. Terima kasih, dok. Saya Sahat, dok. Terima kasih, dok, atas kesempatannya. Mungkin yang mau saya tanyakan, dokter, bagaimana sikap kita kalau memang kita menemukan ada pasien dengan hipertensi, kemudian dia juga dengan ada komorbid yang lain yang memang harus memerlukan misalnya obat-obat OAINS gitu, dokter, dan memang kebetulan dia terkontrol nyerinya misalnya dengan OAINS tersebut, dokter. Sementara tadi dokter jelaskan juga bahwasanya obat-obat OAINS itu juga nanti bisa memperburuk keadaan tekanan darahnya, bahkan bisa tidak terkontrol. Kemudian yang kedua, dok, kapan kita terapi pasien-pasien yang dengan prehipertensi? Adakah tempatnya kita terapi pasien-pasien yang dengan prehipertensi? Makasih. Baik, dok. Dua pertanyaan aja tadi ya. Artinya? Iya, dokter. Terima kasih, dok. Ya, baik. Mungkin saya coba menjawab ya. Jadi kita melihat dari guideline yang dinyatakan di sini untuk yang exacerbate dan inducer ya daripada hypertension ini. Itu dinyatakan bahwa obat-obat itu mampu untuk meningkatkan tekanan darah melalui cara kerjanya sendiri, kemudian juga mengganggu terkontrolnya tekanan darah oleh karena memberikan obat-obat anti hipertensi tertentu ya. Nah, sikap kita dalam menghadapi pasien-pasien ini, ya berilah obat anti nyeri yang sesuai dengan nyerinya dulu ya. Jadi kalau kita melihat suatu obat nyeri, pertama kita melihat dulu berapa skor daripada FAST, Visual Analog Score ya. Jadi artinya, kemudian yang kedua kita tentukan kalau bisa yang paling kita menghindari obat-obat dengan yang NSAID ini ya. NSAID ini atau obat-obat lainnya. Kalau bisa kita dapat pilihkan obat-obat yang selain NSAID, kita coba memberikan obat-obat yang golongan non-NSAID, kan banyak juga yang tidak ini ya. Kemudian yang ketiga adalah yang kita tetapkan adalah bagaimana kita memberikan obat-obat anti nyeri ini tidak terlalu sering. Kalau memang terpaksa kali kita memberikan NSAID ini, ya kita tidak terlalu sering ya. Nah, jadi tidak usah itu yang bisa kita lakukan. Ya kalau tidak dan kalau memang level FAST-nya memang tinggi dan cuma obat NSAID yang bisa diberikan, ya kita tidak ada pilihan lain, kita berikan. Cuman kita mengoptimalkan lagi memberikan obat anti hipertensi karena seperti kita ketahui rasa nyeri yang tidak tertangani secara baik itu juga mampu nanti meningkatkan tekanan darah ya. Rasa nyeri saja itu meningkatkan tekanan darah dan juga membuat
kontrol tekanan darah tidak terbaik, dan apabila bisa terkontrol juga bisa mempengaruhi. Jadi memang harus ada kebijakan kita tertentu, sehingga kita memang harus mempertimbangkan untuk memberikan NSAID ini ya. Kemudian untuk level pre-hypertension, tadi sudah dinyatakan bahwa kalau untuk ISA 2020, kalau untuk pre-hypertension tadi mereka menggunakan istilah height normal. Tapi kalau untuk istilah pre-hypertension mungkin maksud untuk saat ini istilah yang digunakan oleh Japanese Society of Hypertension ya. Jadi tetap intinya tadi seperti saya bilang, kita kalau ISA memandangnya apakah ini kita menerapkannya di negara-negara yang mampu laksana, yang sesuai dengan evidence based medicine, atau kita mau melaksanakannya di negara-negara yang tidak mampu melaksanakan secara evidence based medicine atau yang disebut dengan esensial ya. Jadi intinya tadi seperti disungkapkan kalau ISA 2020 menyatakan bahwa kalau dia low risk pre-hypertension ya sedapat mungkin dengan ya tidak usah diberikan obat atau asal dunia. Kalau 3 sampai 6 bulan lifestyle tidak kalau dia tidak mampu laksanakan untuk pemberian obat atau perpanjang menjadi 3 sampai 6 bulannya. Kemudian 3-6 bulan itu pun kalau mereka rasanya masih low dosis itu mereka akan memeriksa obat-obat antihipertensi tertentu yang ada di situ, yang ada tersedia ya. Itu untuk yang esensial ya. Tetapi kalau yang optimal atau yang berdasarkan daripada evidence based tentulah kita melihatnya berdasarkan kardiovaskular tadi ya. Ada dari tebel-tebel itu tulisannya ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Kemudian kalau menurut CSA mereka menghitungnya berdasarkan skor ya, ada sistem skor. Kalau dalam keadaan tertentu mempunyai survival rate yang life survival rate yang rendah atau disebut sebagai high risk atau very high risk, jadi pre-hypertension pun sudah harus dimulai dengan terapi obat-obat antihipertensi. Jadi tetap kita memandangnya bahwa secara optimal kalau menengok dari ISA 2020 atau sama dengan yang lain, mereka melihatnya tidak semata-mata berapa tekanan darahnya. Jadi yang paling penting adalah pasien-pasien dengan level tekanan darah tertentu, kalau dia disertai dengan keadaan-keadaan faktor risiko, ada penyakit-penyakit komorbid, ya, maka dia harus dilakukan terapi untuk menurunkan risiko kardiovaskularnya, baik dalam hal ini morbiditas dan mortalitasnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Dok Sahat ya. Ya Dok, terima kasih Dok. Ya. Ada lagi? Banyak sudah mempersiapkan beban yang banyak. Boleh nanya lagi dokter? Silakan Sahat. Sistoliknya 130 ya Dok, kemudian diastoliknya mungkin udah ke arah 100 ya Dok ya. Untuk dari definisi hipertensi itu sendiri kan memang apabila sistoliknya lebih dari sama dengan 140 atau diastoliknya lebih dari sama dengan 90 Dok. Mungkin kalau seperti ini kan sudah bisa kita definisikan untuk hipertensi juga dokter. Apakah ada hal-hal yang khusus gitu Dok? Misalnya kita melihat, oh ini berarti hipertensi diastolik untuk prinsip terapinya Dok. Terima kasih dokter. Nah, tadi agak terpotong, bisa diulang pertanyaannya, karena tadi ada bagian-bagian yang tidak terdengar sama saya secara utuh ya. Coba diulang lagi ya, tolong untuk saat ya. Iya dokter. Di poli kan kita sering juga Dok jumpa pasien yang dengan hipertensi diastolik dokter. Misalnya pasiennya dengan sistoliknya 130 dengan diastolik yang 100 ya dokter ya, bisa kita definisikan sebagai hipertensi stage 2, tapi lebih ke arah hipertensi diastolik. Ada nggak prinsip-prinsip terapi yang lebih
kita arahkan dokter untuk prinsip hipertensi diastoliknya dokter, pilihan-pilihan terapinya dok. Terima kasih dok. Ya, baik. Jadi pada saat sekarang ini, kalau dulu mereka membagi galen-galen lalu itu mereka membagi untuk apa namanya hipertensi itu penanganannya berapa, lebih mengutamakan sistolik dalam keadaan diastolik dalam keadaan tertentu ya. Tapi yang sekarang ini secara umum mereka tidak terlalu memandang kali soal diastolik itu apakah melihat dari sisi diastoliknya ya. Diastolik itu hanya mereka melihatnya berdasarkan untuk daripada level daripada kategori saja. Jadi yang kedua, mereka lihat diastolik itu tertentu itu apabila untuk pasien-pasien dengan hipertensi sistolik terisolasi. Jadi itu yang mereka lihat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diastolik itu mereka memandangnya dalam hal berapa angka yang mereka pakai. ISA 2020 secara esensial mereka melihat bahwa target hipertensi yang mereka standar minimumnya itu adalah mereka menggunakan 20 angka daripada sistol dan 10 angka diastol. Jadi kalau 10 tidak turun, itu mereka tidak terlalu mereka menganggap suatu target yang tidak tercapai ya. Jadi dalam hal ini tidak ada satu tertentu untuk pengobatan untuk menurunkan obat antihipertensi khusus untuk yang diastol saja, tidak ada target-target itu dan tidak ada obat spesifik tertentu. Logikanya adalah semua obat-obat antihipertensi bekerja untuk dua hal itu tadi ya. Jadi tidak ada, kalau memang kamu datang dengan tekanan darah diastol, dia nggak disebut lagi sebagai hipertensi diastolik atau hipertensi sistolik. Yang ada hipertensi sistolik itu hipertensi sistolik terisolasi kalau menurut dari ada kata-kata istilah sistolik. Tapi semuanya mereka hanya memandik semata-mata dari apakah dia grade. Kalau misalnya ISH 2020 ini menggunakan istilah grade atau derajat, sedangkan kalau ESCSA ataupun kalau dari dari PERHI atau ESC mereka menggunakan istilah stadium ya, tekanan darahnya. Jadi kalau ini mereka menggunakan grade 1, grade 2 ya. Kalau yang ESC ringan, sedang, berat begitu ya. Silakan. Terima kasih dok. Ya. Izin bertanya dokter. Silakan. Office dokter. Izin dok, kalau misalnya pada pasien dengan usia di atas 60 tahun dokter, apakah 60 tahun dokter, 60 tahun, pasien elderly, di situ kan dikatakan di slide ada mengatakan bahwa tensinya di bawah 130/80 dengan jika ditoleransi dok, jika tolerated dok. Apakah memang kalau misalnya pasien dengan dia hipertensinya terkontrol tapi tensinya 110 dengan keluhan kadang pusing gitu dok, ada sedikit oyong, apakah itu termasuk kategori tidak tertoleransi dok? Iya. Bentar, saya udah selesai pertanyaannya, ya. Sudah dokter. Iya, tadi saya tangkap ya. Kita kan yang terapi ya, itu yang salah satu yang tidak toleransi ya. Jadi memang satu problem itu dalam menangani pasien-pasien hipertensi ini. Misalkan pasien-pasien hipertensi dahulu itu ada kebijakan untuk pasien-pasien yang usia tua. Jadi dulu yang normal itu adalah 100 ditambah usia. Kalau usianya 80, 180, tekanan darah normal bisa dari 180 dinyatakan bahwa dia hipertensi. Nah, yang semakin ke arah itu adalah 140, 90 dinyatakan. Tapi yang mengejutkan
ketika GNC 8 mengeluarkan kriteria, mereka menyatakan bahwa untuk pasien-pasien yang usia tua itu hanya diterapi kalau dia berdarah 150 dengan 90 ya, tidak 140-90 ya, dengan target di bawah 150-90 di GNC 8, sedangkan GNC di Amerika mereka menyatakan juga tidak ada perbedaan antara usia tertentu ya. Nah, itu dikuatkan juga yang lainnya bahwa memang pasien-pasien dengan LDB tetap ya, harus dilakukan penurunan ketika 140-90 ya, dengan target di bawah 140-90 kecuali usia di atas 180 mereka mereka lagi di atas 165, dan yang lebih tua lagi di atas 80, yang di atas 60 mereka ada yang dulu, tapi kalau di atas 65 mereka tetap baca 140-90 mereka lakukan. Tetapi tetap tadi kita melihat bahwa pasien-pasien dengan hipertensi ini atau keseluruhan daripada pasien-pasien ini tidak saja usia tua, kita kan tidak melihat daripada tekanan darahnya tadi ya. Kalau kita lihat apalagi dengan usia tua, mereka kan datang dengan berbagai macam komorbiditi yang sehingga itu membuat mereka menempatkan mereka dalam posisi dengan high risk tertentu ya, dengan risiko tertinggi tertentu. Itu tadi, kalau dia mengalami oyong dengan obat antihipertensinya, kita harus pastikan apakah itu oyong oleh karena tensinya yang rendah dari tekanan darah yang bisa dia dia toleransikan ya dari yang pasien usia tua ini, apakah efek samping obat ya. Kalau dari level tekanan darahnya ya, tentunya kita level tekanan darahnya yang perlu kita perbaiki targetnya. Tapi kalau efek samping dari obatnya kita dengan mengganti obatnya. Jadi kalau dia karena level tekanan darahnya ada dua kemudian cara kita atau mengganti obatnya ada obat supaya menurunkan ada orang tensi tertentu yang pandai produksi dari sampingnya, karena orang meninggal itu bukan saja dari darahnya terlalu cepat tubuhnya juga memberikan oyong ya, walaupun kita kadang-kadang kita berantihipertensi ini secara buku-buku secara berat, tapi ada istilah ya. Orang tentu yang kita mau cerita ini sesuai dengan penyakit dia, sesuai dengan keadaan dia. Obat inilah menurut buku-buku yang paling tepat. Tapi kadang-kadang individual dia cocok dengan obat-obat tertentu. Jadi memang butuh ada kebijakan-kebijakan lebih lah dari kita untuk dalam rangka menangani hipertensi. Mungkin itu ya, Hafiz ya. Udah sibuk-sibuk lagi di samping hewan kurban ini kayaknya nih ya. Makanya ini ya. Berapa orang hari ini? Tara? 52 makin sedikit. 52 dokter. 74, 52 ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini slide-nya nanti bagikan aja ya Tara ya. Slide saya itu bagi aja ya. Kemudian yang PDF yang ini ya. Udah dibagi ya. Izin abang kakak senior dan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah jelas dokter. Ya rasanya udah jelas lah berarti ini ya. Silakan, pengarah kita tutup aja ya. Baik dokter. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup acara. Kita tutup bimbingan kali ini. Terima kasih kepada Dr. Safriza Nasution, SPPD KGH untuk waktunya memberikan bimbingan kepada kami. Terima kasih dokter. Oke. Baik, terima kasih. Semoga dapat diterima secara baik ya. Dan bisa diterapkan, tapi nanti kita masih menunggu juga. Tetapi kita ini membuka wawasan kita bahwa ada guideline hipertensi yang bisa kita pakai ya. Oke. Itu saya izin Bapak ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk keadaan divisi stase info yang sudah memfasilitasi ini ya. Mungkin uang saya nanti satu lagi baginya saya ganti yang mesti menjadi simpul politik aja ya. Jadi saya ganti buat soal judulnya. Itu saya terima kasih semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat buat semuanya. Untuk besok saya izin live
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.